niscaya yang disertai sabda leluhur niscaya akan kewujud. Jawa digawa, Arab digarap ya. Intinya kaki Sabdo Palon yang jelas, apapun alasannya, ngibadah itu mengedepankan hakikat, tidak mengedepankan syariat. Lah, makanya timbul Islam abangan kan dan Islam putihan kan. Salam mulia Mbah. Salam mulia. Melanjutkan konten yang kemarin, panjenengan menyampaikan tentang debat mesra antara keturunan Trah Kama Kudus dengan keturunan Trah Kama Trima begitu. Yang intinya di situ mempercakapkan tentang turunnya Ratu Adil kalau di Jawa, sedangkan kalau di istilah sana turunnya munculnya Imam Mahdi begitu. Nah, yang ingin saya pertanyakan adalah ini sekaligus mohon digamblangkan sekalian menurut sudut pandang metafisik panjenengan, Mbak. Jadi nanti-nantinya itu yang secara universal akan bisa menjadi puncak dan pusat peradaban dunia itu Ratu Adil atau Imam Mahdi, atau kedua-duanya ini sebenarnya satu orang tapi hanya beda istilah begitu. Ini kan di kolom komentar masih banyak yang istilahnya mempertanyakan seperti itu juga begitu, Mbah. Monggo dipun pedharaken, matur nuwun. Tapi uluk salam mulya atur bagya wis Wong wilahing jati nuhuni hajat leluhur Nusantara tabe uluk salam mulia. Bercerita kemarin ya, konten yang kemarin itu kan cara anunya yang seasli-aslinya kaum tertentu yang patut diajak dialog tentang itu, namun tidak apa-apa karena ada hal yang lebih penting dalam artian sekarang kan kebingungan beberapa masyarakat lah, intinya adanya kondisi alam yang telah seperti ini, lalu juga pada prinsipnya semua orang itu adalah mendambakan pemimpin yang caranya betul-betul bisa mewujudkan rasa keadilan ya keadilan, keseimbangan yang tidak timpang, yang tidak tumpang tindih, yang intinya bisa membawa kesejahteraan secara umum, tidak kesejahteraan satu pihak, ada pada pejabatnya saja mungkin, ada pada rakyatnya saja mungkin, ada pada orang asing saja mungkin, ada pada pribumi saja mungkin. Artinya keseimbangan, artinya tata rasa sejahtera ini betul-betul semua pihak itu merasakan ayem, tentrem, gemah, ripah, loh, jinawi, kerto, toto, tur, raharjo, cara Pak Dalang itu. Lalu tidak lain tidak bukan yang diharap-harapkan bagi para kaum yang yakin, yang diharapkan oleh kaum yang yakin dan tidak yakin pun, seolah-olah baik sedikit maupun banyak akan terlintasi ini mungkin nanti akan munculnya Ratu Adil ya, karena ini kan dongengan, taruhlah dongengan aja ya, atau cerita rakyat ini telah dimiliki oleh berbagai masyarakat, kalangan masyarakat maksudnya, telah beredar di berbagai kalangan masyarakat, baik di belahan sudut sana, belahan bumi sudut sana, ini kan sudah beredar. Makanya ada topik Ratu Adil, Imam Mahdi, Isa turun kembali, bahkan yang itu mungkin Buddha akan menjadi panutan lagi di bumi, mungkin itu loh. Lah, saya mengatakan bahwasanya rapat kemarin, dan saya yakin di antara orang yang mengetahui hal-hal ini adalah orang tertentu saja. Antara Kama Trima dan Kama Kudus saja itu kan saya meyakini banyak yang belum paham, banyak yang belum mengerti. Intinya rapat mesra atau debat ya namanya rapat kan engkeng-engkengan, tapi ya nggak kayak DPR sekarang, bisa ada kursi melayang dan sebagainya, suara kasar itu juga pada keluar gitu. Nah, artinya
uh, mendisposisikan Kamatrima ini dari Gelaring Jagat sampai sekarang, saya ceritakan kemarin itu belum ada ibaratnya sumbu yang maksimal, artinya belum mendapat predikat tertentu. Contoh, ya taruhlah seperti negara dikuasa, contoh ibaratnya negara suci, ibaratnya kan belum. Lah, ini terjadilah ibaratnya tarik ulur dalam ya perdebatan mesra gitu aja lah. Kamu kan sudah dari Gelaring Jagat, dari Adam sampai sekarang sudah disubyo-subyo, dijunjung tinggi oleh seluruh makhluk ibaratnya di muka bumi ini, seolah menjadi panutan. Lah, ini giliran Kamatrima. Dan lalu sana pun, oh nggak bisa, karena ini adalah harus mendekat kepada Tuhan, itu harus dengan segala kesuciannya gitu loh. Lah, akhirnya rame jagat, kembali lagi ya, kalau itu ram itu adalah rela. Kalau kita bilang Mataram itu kan ya ada kata ram, artinya rame jagat, seluruh makhluk yang di bintang, di rembulan, di surya, di bawana, ibaratnya di bumi, di langit, itu semua rapat dan mendapat voting, ya. Saya akan merujuk kepada kemungkinan besar kepada Layang Tunjung Seto, ya. Layang Tunjung Seto ini telah tertera karena leluhur kita itu kan waskita, Mas. Waskita itu bukan berarti pinter, tapi waskita itu mengetahui jagat gumelar lan jagat gumulung. Ibaratnya kalau itu ngerti sadurunge ana winarah. Karena bisikaning Kang Sukma, karena ibaratnya rajin tirakatnya, lalu dekat dengan alam gaib sehingga mendapat bocoran, dan bocoran ini sebenarnya telah tertera sejak zaman Ronggo Warsito, ujung-ujungnya ini, taruhlah. Makalah timbul serat atau Layang Tunjung Seto. Nah, dalam Layang Tunjung Seto ada bait yang mengatakan demikian, kurang lebih gitu loh. Duk timure babaran Jawi, ingkang asli trah Mataram, kromo trahing Rasule. Lah ini poin. Poin artinya duk timure babaran Jawi itu artinya terlahir di Jawa, ya. Namun setelah merujuk merakit ke sana, akhirnya karena voting demi keseimbangan jagat raya ini, demi tidak saling iri dan nantinya menimbulkan dengki, maka duk timure babaran Jawi kang asli saking Mataram, kromo trahing Rasul, ini garis bawah. Lah, kemungkinan besar orang Jawa ibaratnya kromo trah Rasul kan berarti yang, ya mohon maaf, yang taruhlah ada label utusan kan dari pihak Timur Tengah lah taruhlah. Lah ini ya kemungkinan besar yang kemudian menurunkan inilah nantinya yang kemungkinan besar akan bisa menjadi pemimpin zaman akhir, artinya kuat ketitisan wahyu yang saya pernah membuat konten ya. Wahyu suci-sucine damar sesongko, wenang uga sinebut suci-sucine Roh Kudus, wenang uga sinebut suci-sucine Nur Muhammad. Lah ini kemungkinan besar setelah itu menggumpal jadi satu, jatuh kepada keturunan yang kromo trahing Rasul, Bani Jawi taruhlah, duk timure babaran Jawi kang asli saking Mataram, kromo trahing Rasul. Sekali lagi saya mengatakan bahwasanya ini adalah sebuah bocoran dan tidak perlu dipercaya, namun ini sebagai ancer-ancer, dan tidak pula saya mohon maaf dengan kata demikian saya menyampaikan ini bukan berarti saya menggebu-gebu ingin mencari. Nanti apabila sudah saatnya kan saya akan saling mengisi, saling ketemu, dan saya pernah membuat konten juga ya, artinya Suryo Mataram kaping pitu kang cacai hono pitu. Lah kemungkinan diantaranya nanti adalah saling mengisi, bukan berarti saya bercerita seperti kan ada nih saya ya mohon maaf saya membuat konten Satria Piningit ancer-ancernya lalu harus ditemukan, Satria Piningit harus ditemukan. Lah ini lalu banyak yang bahwasanya ada kesan saya itu mencari. Saya hanya menjabarkan agar semua orang ya turut menjabarkan agar semua orang warga negara ini paham terhadap taruhlah tutur rakyat atau legenda dari leluhur kita untuk bisa sebagai pengobat. Artinya pengobat ini ya masyarakat tahu persis bahwasanya ujung-ujungnya tan wurung bali marang yang manon, artinya
Indonesia ini tan wurung juga kembali, tidak urung, akan kembali kepada ajaran leluhur. Apabila dipaksakan, niscaya tidak empan papan dan lalu akan mengecoh kehidupan bangsa dan negaranya. Ya, sekali lagi, artinya saya meyakini, saya saja yang yakin, artinya bahwasanya bangsa dan negara ini ujung-ujungnya juga bertumpu kepada ajaran leluhur. Ujung-ujungnya akan kembali kepada ajaran leluhur karena apa? Tidak kuat melaju ke arah ikut-ikutan, akhirnya ya mohon maaf sekarang. Andai kata bangsa ini semua itu ingin menjadi bangsa Amerika. Sekarang kiblatnya kan Cina dan Amerika dan Timur Tengah. Kira-kira apa jadinya? Sedangkan lafal bahasanya saja kan otomatis kita nggak mudeng, nggak maksud. Lah, ini yang prinsip, yang pokok bahwasanya apapun alasannya, ajaran leluhur tetap kita junjung tinggi untuk bisa menormalisasikan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam laju rel yang tepat ajaran leluhur ini. Saya kembali lagi kepada hasil rapat ya. Hasil rapat ini niscaya adalah sesuai dengan layang tunjung seto, duk timure babaran serandil kang asli saking Mataram kromo traheng Rasule. Lah, lalu bagaimana cara keluarnya? Ginaib miosipun. Nah, ini nanti saya akan bikin konten tertentu yang bahwasanya niscaya ada sebuah kesungguhan dalam saya melakukan spiritual, dan lalu niscaya pula ini adalah akan bisa menjadi pengobat daripada orang yang mohon maaf itu ada kebimbangan dan ada kebingungan dalam mengatasi situasi yang seperti sekarang ini. Nggih, nuwun sewu, saya tanya, Mbah. Kalau menyimak uraian tadi panjenengan itu, apakah tidak malah menjadi generasi Jawa yang lagi senang-senangnya belajar kawruh leluhur, kawruh Jawa, tetapi di situ malah justru kromo traheng Rasule seperti yang panjenengan sampaikan tadi begitu, bahkan malah jadi membingungkan ini bagaimana menurut panjenengan? Kromo ini kan perlu tafsir, Mas. Artinya kromo ini perlu tafsir. Kromo bukan berarti mohon maaf ibaratnya bersanggomo dengan antar manusianya. Lah, kromo traheng Rasul kan ada itu cerita yang kedatonya ada dua, di Jawa dan di Mekah gitu kan, ada cerita yang demikian. Artinya satu sisi ada yang taruhlah tafsir yang mentafsir bahwasanya Ratu Adil itu punya dua kedaton ya, yang jelas putus wedo Jawa dan dia menguasai ajaran agama manapun itu. Artinya yang jelas dia itu ada pula yang mengatakan bahwasanya Jawa dan agama itu adalah tumbuh dan tutup kan, seperti itulah. Ini perlu ditafsir, artinya bukan berarti kromo traheng Rasul itu secara biologis, mungkin secara ajarannya. Artinya saya mengatakan yang jelas ini semua perlu tafsir, perlu keberhati-hatian, perlu ibaratnya lelaku juga dalam mencermati ini agar tidak tergaduhi bangsa ini, agar tidak tergaduhi pribadi ini oleh sebuah momok dan mimik yang arahnya itu menyesatkan kepada kita semua. Artinya ini sebuah legenda yang niscaya akan terwujud, sebuah legenda atau tutur rakyat, namun ini adalah diramalkan pula atau ramalan leluhur itu niscaya yang disertai sabda leluhur niscaya akan kewujud, bisa dipahami ya, niscaya akan kewujud. Artinya saya meyakini bahwasanya hal ini karena tafsir secara keseluruhan bahwasanya ano zaman era-ero, ono zaman edan ini kan sudah terlampaui lah ibaratnya. Sekarang zaman kolo bendu dan nanti akan wujud kolo asmoro. Niscaya ini akan terwujud, namun kita tetap mesti waspada terhadap halusinasi dan waspada pula apabila terrealisasi. Artinya kita tidak mungkin akan terhalau oleh angan-angan kosong. Artinya kita sudah mengharap Ratu Adil aja nanti akan toto titi tentrem turaharjo. Ratu Adil ini pun tetap harus kita upayakan, dan kita dalam mohon maaf wong urip butuh penguripan, maka kita pun tetap mesti upaya dengan cara yang sehat yang tidak melanggar dari wawarah leluhur. Yang pada prinsipnya saya mengatakan bahwasanya hasil dari rapat ini niscaya tiba tengah praktek lan nanti kasunyatane akan mungkin jatuh pada Bani Jawi murni juga nggak tahu gitu. Yang jelas
di situ ada ukara dalam layang Tunjung Seto adalah duk timure babaran Jawi kang asli trah Mataram kromo trah ing Rasul. Lah, ini perlu tafsir begitu. Nah, ini jadi saya teringat tanya lagi nih, Mbah. Apakah ini juga terkait dengan ikrar Eyang Sabdopalon tatkala terjadi melut antara Majapahit yang hampir runtuh saat itu dengan Demak Bintoro yang baru berdiri begitu? Ya, itu ada kemungkinan yang demikian. Artinya di situ kan bahwasanya Kaki Sabdopalon itu setelah kecewa dan lalu dielus oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Mungkin terjadi yang kata-kata itu Jawa digawa, Arab digarap. Ya, intinya Kaki Sabdopalon yang jelas apapun alasannya, ngibadah itu mengedepankan hakikat, tidak mengedepankan syariat. Lah, makanya timbul Islam abangan kan dan Islam putihan kan. Lah, ini sebuah itu mungkin kromo trahing Rasul, satu sisi Islam abangan, Islam sing bleduk menyan cara kasare, yang satu mungkin Islam putihan dan lalu bersinergi dalam arti saling mengisi untuk lebih menyempurnakan antara budaya dan agama. Lah ini kan antara budaya dan agama apa bedanya budaya dan agama? Kan seperti itu belum jelas kan? Jadi budaya itu dari sisi mana, agama itu dari sisi mana? Kalau andai kata saya menguraikan mungkin ada yang tersinggung. Agama ini loh, ibaratnya budaya ini loh. Jadi saya dalam menyampaikan pun harus tidak vulgar begitu secara terang-terangan. Yang jelas kita menengok kepada layang Tunjung Seto, ya, lebih tepatnya ini layang, karena mohon maaf kalau zaman dulu kan surat itu layang gitu loh, layang lebih cenderung kepada bocoran dari titah langit yang terkodifikasikan oleh leluhur kita. Di situ juga saya meyakini ada unsur sabdanya. Kelak keputusan dari rapat ini adalah duk timure babaran Serandil kang asli saking Mataram kromo trahing Rasul. Lah kromo, ya saya dari depan itu sudah dari awal sudah mengatakan bahwasanya ini perlu garis bawah ya, kromo trahing Rasul yang dimaksud mengetahui sejatinya utusan dan lalu akan mendeklarisir, kemungkinan besar mendeklarisir yang bahwasanya sesungguhnya hidup yang dimaksud utusan adalah ini, kemungkinan besar demikian. Intinya hasil dari perdebatan lah, taruhlah debat mesra antara terah kadewatan dan terah kenabian itu menghasilkan yang duk timure babaran Serandil kang asli saking Mataram, lalu disambung lagi kromo trah Rasul. Trah itu kan berarti bisa acaranya atau bisa secara biologisnya. Saya rasa demikian. Terima kasih.